Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tasik Ngaji, ada 3 pendeta yang pernah merendahkan insya Allah. Bahkan yang menjadi miris di sini ketika pendeta ini menyampaikan di depan jemaat. Di depan para jemaat mereka merendahkan insya Allah. Bahkan bukan hanya itu saja, di dalam gereja ikhwatilah. Ini sangat miris luar biasa. Baik, kita akan lihat video yang pertama. Dia adalah pendeta Gilbert yang kemudian melafazkan kalimat insya Allah dimonyong-monyongin ikhwatilah. Kita saja yang melafazkan insya Allah tidak seperti yang kemudian disampaikan oleh pendeta Gilbert ini, yang seharusnya kita melafazkan insya Allah dengan penuh ta'zim, dengan penuh merasa hormat kita dan penuh etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi ketika lafaz insya Allah ini dibacakan kemudian disampaikan oleh pendeta ini dimonyong-monyongin ikhwatilah. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita akan lihat video pertama dari pendeta Gilbert. Silakan ikhwatilah. My God is not an insya Allah God. Alkitab tidak berkata walaupun dosamu merah seperti karbisi, insya Allah Dimanyun-manyunin. akan diputihkan putih seperti salju. Alkitab saya tidak berkata berserulah kepadaku maka insya Allah Dimanyun-manyunin deh. aku akan menyaut kepadamu. Alkitab saya tidak berkata oleh bilur-bilur Kristus kita yang percaya insya Allah sudah disembuhkan. Sehingga olehnya ketika kita marah sama Tuhan, dan Tuhan kenapa saya belum sembuh? Jawaban malaikat berkata, kan insya Allah Allah saya adalah Allah kepastian. Apapun yang dia kerjakan dengan kepastian. Oleh bilurnya kita yang percaya disembuhkan, berseru kepadanya maka dia menjawab kita. Walaupun dosa kita merah seperti karbisi, diputihkannya putih salju. Dia adalah Allah yang senantiasa memberi kepastian buat kita. Sama-sama bilang sama saya, kepastian. Baik, sahabat Tasik Ngaji, barusan kita sudah menyaksikan bagaimana mimik pendeta ini ketika melafazkan insya Allah, dimanyun-manyunin, dimonyong-monyongin. Perasaan kita sebagai umat Islam tidak seperti itu. Ya, bisa saja ini merupakan merendahkan kalimat insya Allah itu. Padahal di dalam Bible-nya, di dalam kitab suci orang ini, itu tertulis insya Allah, hanya saja tidak ditulis dengan bahasa Arab, tetapi dengan bahasa Indonesia. Karena yang selama ini mereka baca atau mereka bawa-bawa itu kan bukan bahasa Arab, tetapi bahasa Indonesia. Itu ada ikhwatilah. Baik. Nah, sebelum kita membuka Bible-nya, kita akan lihat terlebih dahulu ke video yang kedua, pendeta Yosua, di mana orang ini merendahkan insya Allah di depan para jemaat ikhwatilah. Bahkan orang ini merendahkan lafaz insya Allah di gereja, bahkan membawa hadis palsu. Sesuatu yang tidak dibicarakan, dikatakan oleh Nabi SAW, tetapi kata orang ini dari Nabi SAW. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, orang ini sakit alhamdulillah, sakit sekali. Baik, kita akan lihat bagaimana isi dari videonya. Silakan. Katakan, sebab jika kau mengaku dengan mulutmu, dengan senang hatimu, maka engkau diselamatkan. Ya. Gak pakai kata insya Allah, saudara, yang selamatkan. Beda dengan saya. Ada hadis mengatakan, jika kamu berbuat baik, jika kamu sodako, insya Allah masuk surga. Baik, ikhwah. Yang kedua, pendeta Yosua ini membawa hadis palsu. Bahkan hadisnya itu dikarang oleh dirinya sendiri, kemudian dinisbatkan kepada Nabi SAW. Kata Nabi, kata pendeta ini, jika kamu sodako, jika kamu berbuat baik, insya Allah masuk surga. Itu kata Nabi, katanya. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah dusta yang nyata, dan ini kekeliruan yang amat nyata. Nabi SAW tidak berbicara seperti itu. Rasulullah SAW tidak bersabda seperti apa yang dikatakan oleh pendeta ini. Ini mengerikan alhamdulillah. Membuat syubhat di depan jemaatnya. Membuat syubhat kepada Islam di dalam gereja. Ini sangat ngeri luar biasa alhamdulillah. Bahkan tadi, insya Allah, kemudian dia merendahkan kalimat insya Allah. Seakan-akan orang ini membandingkan dengan agamanya. Agama saya ini penuh kepastian. Sedangkan di agama saya yang dulu, itu tidak ada kepastian. Kemudian dia mengatakan, insya Allah. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita ke video yang ketiga, pendeta di mana merendahkan insya Allah ini, kita akan bahas terlebih dahulu, apa sih makna insya Allah? Sehingga para pendeta ini merendahkan kalimat insya Allah ini. Baik, alhamdulillah, kita akan jelaskan supaya pendeta ini paham apa itu insya Allah. Yang pertama, kita akan mengetahui di dalam Al-Quran Al-Karim. Dari surat Al-Fatihah, dari ayat pertama sampai surat An-Nas, sampai ayat terakhir, demi Allah, alhamdulillah, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu berbuat baik, kemudian kamu dimasukkan ke dalam surga insya Allah. Jadi kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman, itu insya Allah. Tidak seperti itu, alhamdulillah. Allah Ta'ala memberikan kepastian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan janji kepada orang yang beriman masuk ke dalam surga. Pertama,
Dalam surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala firman, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan amal soleh, maka orang itu sebaik-baik manusia. Bahkan kata Allah, jazaohum 'inda rabbihim jannat. Orang tersebut akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Bahkan di kalimat terakhirnya Allah Subhanahu wa taala firman, khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Bahkan orang tersebut dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga abadi di dalamnya. Pertanyaannya, apakah di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan insyaallah? Ketika umat Islam, orang yang beriman masuk ke dalam surga, kemudian Allah mengatakan insyaallah? Tidak ada ikhafillah. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, orang-orang yang beriman, ikhtilaf, jiwa yang tenang, itu adalah orang-orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, maka engkau kembali kepada Tuhanmu dan Allah itu ridho kepadamu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Engkau masuklah ke dalam surgaku. Pertanyaan di sini, apakah Allah taala mengatakan insyaallah? Tidak, ya Alhamdulillah. Allah memberikan kepastian. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian orang itu istiqamah terhadap imannya, iman kepada Allah, dia istiqamah di dalamnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan kirim malaikat. Kemudian malaikat itu berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan bersedih. Kenapa? Wa abshiru bil jannah. Allah sudah berikan kabar gembira untuk kalian. Apa? Surganya. Allati kuntum tu'adun. Yang mana Allah telah janjikan kepadamu. Apakah di sini ada kalimat insyaallah? Tidak, ikhtilaf. Allah memberikan kepastian, Allah memberikan janji surga kepada orang-orang yang beriman, istiqamah di dalam imannya. Bahkan kalau misalkan kita bergeser ke surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bahkan di ayat-ayat ke-10, ke-11-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul warithuna alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman yang melaksanakan salat itu, di ayat 10-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itu oleh Allah akan diwarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, dan janji Allah itu tidak pernah diingkari, la tukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janji. Pertanyaannya, apakah di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan insyaallah? Jawabannya tidak. Allah taala memberikan kepastian bagi orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, kenapa insyaallah itu disebutkan? Kenapa insyaallah dilafalkan? Jelas, insyaallah dilafalkan oleh manusia yang tidak mempunyai surga, yang tidak mempunyai keselamatan. Manusia tidak mempunyai keselamatan, sedangkan Allah mempunyai keselamatan. Allah yang memberi surga. Artinya, etika kita, kesopanan kita, tata krama kita kepada Allah, kita mengatakan insya Allah, kita menyertakan Allah di dalamnya. Karena kita masuk surga, kita selamat. Itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka layak kita mengucapkan insya Allah, atas izin Allah kita masuk surga. Walaupun di dalam Al-Quran orang yang beriman dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, tetapi etika dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa menyertakan Allah, insya Allah, jika Allah menghendaki. Itu kan kesopanan. Bukan Allah yang mengatakan insya Allah, tetapi manusia. Itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan yang sudah jelas memiliki kepastian. Baik, ikhwatilah, kita akan lihat video yang ketiga, di mana pendeta ini membahas insya Allah. Kemudian sambil ketawa-ketawa, ikhwatilah, mungkin orang ini teringat masa ketika dulunya katanya orang ini murtadin. Kemudian ditanya, apakah engkau masuk surga? Insya Allah, karena saya banyak dosa dan sebagainya. Baik, alhamdulillah. Kita akan lihat bagaimana isi videonya. Silakan. Kalau dulu Babe kalau ditanya, yakin masuk surga nggak? Jawaban Babe apa? Ya, syukur-syukur kalau masuk. Kalau enggak, ya udah, apa boleh buat. Kenapa Babe jawab begitu? Untung-untungan. Alasannya kenapa? Ya, kita nggak tahu. Iya, saya juga dulu gitu. Deal, ente yakin masuk surga? Insya Allah. Insya Allah. Kenapa nggak yakin? Ya, dosa gue banyak. Katanya dosa banyak, kemudian melafazkan insya Allah, dipakai candaan, bukan malah bertobat kepada Allah. Ini malah bercanda, ya Alhamdulillah. Sekali lagi, insya Allah itu bukan untuk Allah, tetapi untuk kita. Tata krama kita, etika kita kepada Allah. Walaupun dalam Al-Quran, orang yang beriman dijamin oleh Allah masuk surga. Tetapi tetap, kita harus mempunyai etika.
Siapa kita? Kita bukan Tuhan. Allah yang memberikan hak kita masuk ke dalam surga, dan yang memberikan hak orang-orang yang tidak beriman, orang yang kafir masuk ke dalam neraka. Tetap saja kita harus beretika, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan atas kemudian kita mendahului Tuhan, tetapi Allah sertakan di setiap aktivitas kita. Apalagi tatkala kita melafalkan janji, maka barengi dengan kalimat insya Allah, jika Allah menghendaki. Karena kita tidak tahu 1 jam, 2 jam, atau 1 hari, 2 hari, kita tidak pernah tahu apakah kita masih ada di dunia ini, atau justru sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau berjanji atau apapun itu, maka libatkanlah insya Allah jika Allah menghendaki. Alhamdulillah, baik, kita akan lihat bagaimana di dalam Bible-nya justru mengajarkan untuk melafalkan insya Allah. Yang pertama, kisah para Rasul 18:21. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Yang kedua, Yakobus 4:15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Coba, kurang bukti apa lagi? Dalam Bible-nya sendiri diajarkan untuk melafalkan jika Tuhan menghendaki. Itu kan terjemah daripada insya Allah. Malah dimanyun-manyunin, malah dimonyong-monyongin melafalkan insya Allah. Mungkin karena merendahkan, alhamdulillah, na'udzubillah min dzalik. Yang jadi mirisnya itu kan di depan jemaat, kemudian di gereja. Nah, itu yang kemudian miris, alhamdulillah. Baik, mungkin itu bantahan kami dan reaksi kami kepada pendeta yang kemudian merendahkan kalimat suci, kalimat insya Allah, yang tentu umat muslim menggunakannya karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa berikan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.